Halo Bro Squad, kembali lagi bersama saya Willitan dan kali ini kita akan belajar mengenai modul selanjutnya, yaitu apa? Judulnya adalah Vocal and Breathing Technique. Nah, kita akan belajar bagaimana teknik vokal dan teknik pernafasan yang baik di dalam public speaking. Mari kita simak pelajaran kita yang satu ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai teknik vokal. Di dalam teknik vokal ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua adalah aksentuasi, yang ketiga adalah artikulasi, yang keempat volume, yang kelima pemenggalan kalimat, dan yang keenam adalah kecepatan atau tempo. Mari kita mulai satu persatu, dimulai dari intonasi. Intonasi adalah nada bicara kita, tinggi rendahnya nada dari suatu kalimat yang kita ucapkan. Pada dasarnya setiap kalimat punya ekspresinya masing-masing. Misalnya, aku mau tanya sama kamu, kalau kamu lagi dapat ulangan, nilainya bagus, gimana reaksi kamu? Yeay, hari ini ulangan aku dapat bagus. Ya, gak mungkin kan seperti ini? Yeay, hari ini ulangan aku dapat bagus. Nah, karena saya percaya setiap kalimat punya ekspresinya masing-masing. Nah, ini kaitannya dengan intonasi. Setiap kalimat punya cara mengekspresikannya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana praktek dari intonasi. Cara melatih intonasi yang pertama adalah dengan cara mendongeng. Jadi gini, coba bawa anak kecil ke depan kamu dan kamu coba dongengin. Kalau anak kecilnya tetap diam di depan kamu dan mendengarkan kamu, berarti intonasi kamu sudah baik. Namun apabila anak kecilnya kabur, berarti intonasinya kurang menarik. Saya berikan sebuah contohnya. Misalkan aku mau mendongeng mengenai Cinderella. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik bernama Cinderella. Bukan hanya cantik, namun Cinderella adalah gadis yang baik hati dan lemah lembut. Kalau diceritakan seperti itu, mostly atau biasanya anak kecil akan diam, duduk dan penasaran mengenai cerita selanjutnya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita melatih intonasi. Ajak anak kecil dan coba dongengin. Kalau dia stay berarti oke. Kalau dia kabur berarti kurang menarik. Jangan sampai ketika ada anak kecil kita bawakannya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik bernama Cinderella. Bukan hanya cantik, namun Cinderella adalah gadis yang baik hati dan lemah lembut. Selesai, dia juga kabur nanti karena kita kurang menarik. Jadi itu yang pertama, kita bisa latihan intonasi dengan cara mendongeng. Oke, yang kedua adalah kita bisa melatih intonasi dengan abjad intonasi. Di dalam layar sudah ada huruf dari A sampai Z. Tinggal kita kreasikan aja menurut kreativitas kita. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kurang lebih seperti itu. Kamu tinggal kreasikan aja sesuai dengan kreativitas kamu masing-masing. Ini adalah cara untuk melatih intonasi agar pembawaan materi kita lebih menarik di telinga audiens. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai aksentuasi. Apa itu aksentuasi? Aksentuasi adalah penekanan dalam isi materi yang kita anggap penting atau yang mau kita highlight. Ya, tujuannya adalah agar kata-kata yang kita ucapkan bisa diingat dan terngiang-ngiang oleh audiens kita. Saya berikan sebuah contohnya bagaimana kita melakukan aksentuasi. Nah, di layar sudah ada kalimat yang saya bedakan. Ada yang dengan huruf tipis, ada yang dengan huruf bold. Nah, saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah aksentuasi di bagian huruf atau kalimat yang saya tebalkan atau yang saya bold. Sebagai contoh seperti ini. Pada kenyataannya,
masih banyak orang yang bersembunyi di balik kata saya introvert ketika diminta untuk presentasi. Padahal, public speaking adalah sebuah keterampilan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepribadian seseorang. Apakah orang itu introvert atau extrovert, semua bisa menguasai skill public speaking asal punya keinginan yang kuat dan berlatih sampai menjadi bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Di awal-awal aku slow aja, ya. Pada kenyataannya masih banyak orang yang bersembunyi di balik kata saya introvert ketika diminta public speaking. Padahal, nah di bagian padahalnya kita naikkan power kita. Kita berikan penekanan dalam isi materi yang kita pengen highlight atau kita anggap penting. Nah, ini adalah cara kita melatih aksentuasi. Mudah bukan? Selanjutnya, artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah kejelasan dalam pelafalan dan pengucapan suatu kata-kata atau kalimat. Tujuan kita berlatih artikulasi agar tidak menimbulkan kesan yang berbeda atau membingungkan. Atau lebih tepatnya, tujuannya adalah agar kita mampu menyebutkan kata-kata atau kalimat secara artikulatif. Nah, cara melatih artikulatif kita bisa lakukan tongue twister, ya. Ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang bisa kita coba jadikan tongue twister. Contohnya ular lari lurus. Kita sebutkan 5 kali ya. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Silakan dicoba. Oke, ya, bisa ya. Selanjutnya yang kedua adalah kepala digaruk, kelapa diparut. Kita coba yuk sebanyak 5 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Silakan dicoba. Yes, ya, mudah. Yang ketiga, keledai makan kedelai di kedai. 5 kali aja. Keledai makan kedelai di kedai. 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 Silahkan dicoba. Yes, bisa ya? Oke, selanjutnya adalah satu sate 7 tusuk. Kita buat selama 5 kali aja ya. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Nah, silakan dicoba. Yes, ini adalah bagaimana cara kita melatih artikulasi dengan tujuan ketika kita mengucapkan sebuah kata-kata atau kalimat tidak membingungkan dan tidak mengubah maknanya. Sehingga apa yang kita sampaikan bisa terdengar secara artikulatif. Yang keempat adalah pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimat bertujuan agar audiens mudah memahami dan mencerna kalimat yang kita sampaikan. Tujuan lainnya adalah agar struktur kalimat yang kita ucapkan jelas dan mudah dimengerti. Nah, kebanyakan orang itu ketika sedang presentasi, dia tuh ngeborong kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 diborong semuanya tanpa adanya jeda. Nah, kita perlu memberikan jeda agar kita bisa memberikan kesempatan kepada audiens kita untuk mencerna mengenai informasi yang kita sampaikan. Berikan sebuah jeda, ya. Yang kelima adalah kecepatan atau tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya kalimat yang kita ucapkan. Nah, biasanya ketika kita berbicara di waktu yang bersamaan, kita tidak bernafas. Coba deh kita praktek sama-sama. Coba kamu berbicara apa saja dan coba apakah kamu ketika berbicara bisa mengambil nafas? Silakan. Susah ya? Ketika kita berbicara, kita tidak bernafas.
Nah, perlu kita perhatikan bahwa kita jangan ngebut ketika sedang menyampaikan sebuah materi. Karena apa? Bisa kelelahan. Ujung-ujungnya bisa kehabisan nafas. Untuk itu atur temponya, jangan kecepatan, slow down aja. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai volume. Apa itu volume? Volume adalah keras atau lembutnya suara yang kita hasilkan. Volume bisa digunakan juga sebagai backup aksentuasi. Berarti kalau kita ingin meng-highlight sesuatu yang penting buat audiens kita, tinggal kita kencangkan atau keraskan aja volume suara kita. Tujuannya adalah backup aksentuasi. Untuk mengetahui volume yang tepat, kita perlu sesuaikan dengan tema acaranya. Ada tema acara yang butuh intonasi dan volume yang sangat kuat, ada juga tema acara yang butuh volume yang tidak terlalu kuat. Kita sesuaikan lagi kembali kepada tema dari acaranya. Sekarang kita akan belajar mengenai teknik pernafasan. Ya, apa itu teknik pernafasan dan bagaimana cara melatihnya? Kita akan belajar sama-sama. Teknik pernafasan. Pernafasan adalah hal yang penting dalam aktivitas public speaking. Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berbicara, kita tidak bernafas. Nah, tujuannya apa kita melatih teknik pernafasan? Tujuannya adalah agar pembicara mampu tampil prima dan tidak mudah kelelahan dalam melakukan public speaking. Jadi kita butuh yang namanya latihan teknik pernafasan, ujung-ujungnya tujuannya biar kita bisa tetap tampil prima di saat melakukan public speaking. Nah, cara melatihnya bagaimana? Yang pertama adalah kita perlu bernafas dengan diafragma. Coba kita sama-sama praktek ya. Angkat tangan kanan kamu. Lalu coba letakkan di depan perutnya kamu. Sudah? Setelah itu coba bernafas. Apakah perut kita mendorong tangan kita ke depan? Kalau iya, berarti kamu sudah benar cara bernafasnya. Namun sebaliknya, kalau dadanya yang membusung, itu salah. Jadi pernafasan yang benar dapat dipastikan kalau tangan kita terdorong ke depan. Itu dia, pernafasan diafragma. Setelah itu ada yang namanya teknik berdesis. Bagaimana cara menerapkannya? Simple. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan dengan cara berdesis selama 15 detik. Dapat? Ya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu menggunakan teknik berdesis? Ya, rasanya ada kontraksi di diafragma kita. Nah, tujuannya adalah melatih otot diafragma kita agar kita memiliki pernafasan yang panjang. Selanjutnya adalah teknik 4-7-8. Mari kita praktekkan sama-sama. 4 detik tarik nafas yang dalam. 7 detik tahan. 8 detik keluarkan dengan cara berdesis. Simple. Dan hal ini juga bisa kita terapkan ketika kita mengalami insomnia atau sulit tidur. Karena teknik 4-7-8 selain bisa membuat nafas kita lebih panjang, juga bisa membuat kita lebih rileks dan tenang. Sehingga ujung-ujungnya kita lebih mudah untuk tertidur. Bagi yang insomnia ya. Dan selanjutnya kita ada teknik untuk melatih pernafasan dengan cara tarik nafas yang panjang. Sebutkan A, I, U, E, O secara bergantian sampai nafas kita habis. Contohnya. A, I, U, E, O, 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 dan seterusnya. Latihlah teknik pernafasan sebaik mungkin agar saat menyampaikan public speaking, kita bisa tampil prima dan tidak mudah kelelahan.
Sekian presentasi atau pelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya. See you guys!